Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan urgensinya akhlak mulia. Bagaimana kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan benar yang Nabi SAW sampaikan. Bagaimana kita lihat dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam berhasil mencetak generasi, mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Bagaimana umat ketika itu berada dalam puncak kehinaan dan kenistaan. Lalu Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka dan Nabi SAW memperbaiki akhlak mereka. Jadilah mereka menjadi generasi yang unggul dibandingkan umat-umat yang lainnya. Para sahabat Nabi kita ridwanullah alaihim jami'an. Dan akhlak mulia itu menjadi karakteristik, seakan menjadi simbol bagi umat Islam. Itu nampak dalam diri umat Islam dan itu nampak dari hasil didikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana umat Islam itu terkenal tegas dalam kebenaran tapi mereka lembut dalam akhlaknya. Dan generasi umat Islam dengan karakteristik akhlak mulia itu terus turun-temurun berjalan hingga dakwah Islam ini tersebar, bahkan cukup dengan akhlak yang mulia. Bagaimana kita lihat banyak negeri-negeri yang menjadi negeri kaum muslimin, mereka masuk Islam bukan dengan ekspansi militer, bukan dengan futuhat, bukan dengan peperangan, tapi dengan akhlak yang mulia. Di antaranya di negeri kita yang tercinta ini. Negeri kita menjadi negeri mayoritas muslim itu dengan akhlak yang ditunjukkan oleh para pembawa agama yang mulia ini. Maka penting bagi kita untuk menjaga identitas akhlak yang mulia ini sebagai kaum muslimin. Identitas akhlak mulia, karakteristik kita sebagai orang Islam yang berakhlak mulia, dan ini merupakan didikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini harus dijaga. Karena kita dapati di akhir-akhir ini sudah mulai bergeser. Bagaimana mulai muncul dan nampak kerusakan adab, kerusakan akhlak, kerusakan moral, bahkan mulai dipertontonkan bagaimana kerusakan-kerusakan tersebut. Karena pengaruh dari luar dan dari dalam, dari tontonan-tontonan dari luar, budaya-budaya luar masuk di tengah-tengah kaum muslimin, diserap oleh kaum muslimin, dan itu mengakar menjadi karakteristik kaum muslimin dengan akhlak buruk, akhlak dari luar, akhlak orang-orang barat, akhlak orang-orang yang tidak mengenal agama, itu terserap ke dalam tubuh kaum muslimin di zaman-zaman belakangan ini. Maka kita dapati karena akibat dari tontonan-tontonan bagaimana bergeser yang sebagaimana seharusnya interaksi seorang Muslim itu kepada orang tuanya, bagaimana akhlak anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, istri kepada suami, suami kepada istrinya, udah mulai bergeser. Karena tontonan,
karena pengaruh dari luar, sehingga seseorang itu berbicara kepada orang tuanya pun sudah tanpa adab, tanpa akhlak. Bagaimana suami berbicara kepada istrinya, bagaimana dia bersosialisasi di tengah masyarakatnya, sudah mulai bergeser. Karena yang penting bagi kita untuk terus mengingatkan kaum muslimin agar berusaha memperbaiki diri, memperindah akhlaknya, karena ini merupakan identitas kita sebagai umat Islam. Identitas kita yaitu kita punya karakter akhlak yang mulia. Karenanya kalau kita lihat dari dalil-dalil syar'i itu banyak sekali ditekankan untuk kita itu berakhlak mulia, dan banyak sekali para ulama mengumpulkan urgensinya akhlak mulia. Urgensinya kita berakhlak. Di antaranya akhlak mulia itu adalah bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf. Jadilah kalian itu pemaaf dan beramar ma'ruflah dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah memerintahkan kita menjadi orang yang pemaaf. Pemaaf itu merupakan salah satu karakter akhlak mulia, dan itu karakter akhlak yang sangat hebat. Karena pada dasarnya manusia itu susah untuk menjadi orang yang pemaaf. Susah. Jiwa manusia itu biasanya lebih condong ke ingin membalas. Tapi ketika seorang itu dia lapang dada menjadi orang yang pemaaf, ini adalah bukti dia punya akhlak yang luar biasa. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka cross check dulu, teliti berita tersebut. Ini di antara perintah Allah agar kita berakhlak. Enggak semua cerita itu kita sampaikan, enggak semua kabar nyampe kepada kita ceritakan. Ini qila wa qal yang terlarang dalam agama. Enggak semua hal kita dengar kita sampaikan kepada orang lain. Ini adalah bentuk akhlak. Kita kalau menerima kabar kita cross check dulu. Kita enggak asal menyebarkannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekumpulan laki-laki dari kalian menjelekkan, merendahkan laki-laki yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik dari kalian. Demikian juga perempuan, jangan merendahkan, menghinakan, melecehkan perempuan-perempuan yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik dari kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kita berakhlak. Jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain, jangan merendahkan orang lain. Jangan ngelihat orang, itu orang rendahan. Itu SDM rendah. Sombong. Itu akhlak buruk. Nampaknya zahir baik, itu akhlaknya cacat di situ. Ketika dia merendahkan, melecehkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabuzu bil alqab. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ngasih orang gelaran-gelaran buruk. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk akhlak mulia, dan ayat-ayat semisal ini banyak sekali. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Jadi ketika kita berusaha berakhlak mulia, ini bentuk kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara urgensi akhlak mulia yang berikutnya yaitu akhlak adalah bentuk ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena Nabi kita juga memerintahkan kita untuk berusaha berakhlak mulia. Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan ikutilah, iringilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita berusaha bersosialisasi dengan manusia dengan akhlak baik. Ini bentuk ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, urgensi atau keutamaan akhlak mulia yang berikutnya yaitu akhlak. Ketika kita berakhlak, itu adalah sebab kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengaku kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masalahnya apakah Allah juga mencintai kita? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, "Innama sya'nu an tuhab, laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan kau mencintai, semua orang wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari apapun. Tapi perkaranya apakah engkau juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antara sebab faktor yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita adalah dengan kita berusaha berakhlak mulia. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsinu." Berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat lain, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar, mencintai orang-orang yang sabar. Sabar, akhlak mulia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini akhlak mulia. Dan seterusnya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang memiliki karakteristik akhlak mulia tertentu. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW ditanya, siapakah hamba Allah yang paling dicintainya, hamba yang paling dicintai oleh Allah SWT, kata Nabi SAW, yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara keutamaan akhlak mulia, akhlak adalah sebab kita mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya sebab kita mendapatkan kecintaan Allah. Yang berikutnya akhlak mulia juga sebab kita mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Inna ahabbakum ilayya ahasinakum akhlaqah. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'un aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Nabi memberikan karakteristik orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, al-muwatti'un aknafan, yaitu orang yang baik kepribadiannya. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Ini karakteristik yang Nabi SAW sebutkan, orang yang paling baik akhlaknya, yang baik kepribadiannya, itu mudah bergaul, mudah diajak bergaul. Dan ini benar seperti ini. Orang kalau dia mudah bergaul, mudah diajak bergaul, ini indikasi kuat bahwasanya orang ini akhlaknya baik. Kalau orang itu mudah diajak bergaul, banyak temannya, orang senang dekat sama dia, senang duduk-duduk sama dia. Kalau nggak ada dia nggak asik. Kalau lagi kumpul satu majelis, si fulan nggak ada, coba telepon dia. Coba telepon fulan suruh datang. Kumpul sama teman-temannya, si fulan nggak ada, telepon suruh datang dia. Nggak asik kalau nggak ada si fulan ini. Senang orang duduk sama dia. Ini tanda bahwasanya orang itu akhlaknya baik. Pasti sudah. Ini orang seperti itu pasti akhlaknya baik. Karena orang senang dekat sama dia. Biasanya orang yang seperti ini, dia pasti orangnya itu, dia murah senyum. Dia gampang bantu orang lain. Dia tawadhu, rendah hati. Dia nggak sombong. Kalau ngomong tuh nggak pernah tinggi. Kalau ngomong, nggak pernah dia membanggakan dirinya kalau ngomong. Orang senang sama orang seperti itu. Pasti dicari sama orang lain. Dan sebaliknya ada juga orang yang kalau dia datang satu majelis bubar langsung. Ada seperti itu. Lagi asik-asik kumpul sama kawan-kawan, datang si fulan, ya Allah datang lagi. Ayo anak pulang duluan deh ya. Ya pulang. Kenapa seperti itu? Pasti itu orang akhlaknya buruk. Bisa jadi ini orang kalau ngomong tinggi, sombong, ya, merasa hebat, ya, atau enggak dia ini orang nyurang terus mukanya, enggak enak dilihat, ya jarang senyum, senyumnya mahal, jarang bantu teman-temannya, jarang nraktir, nggak ada yang teman kumpul sama orang seperti itu.
Dia ditinggalkan karena keburukan akhlaknya. Karena Nabi SAW bersabda, Nabi menyebutkan tentang orang yang seperti itu, Inna syarran nas manzilatan 'inda Allah yaumil qiyamah man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT pada hari kiamat nanti, yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang ditinggalkan sama manusia karena keburukan akhlaknya. Ditinggalin sama orang karena keburukan akhlaknya. Ditinggalin sama teman-temannya, sama orang-orang, nggak ada yang dekat sama dia karena nggak kuat sama mulutnya, nggak kuat sama akhlaknya, nggak kuat sama omongannya yang terlalu tinggi, sombong. Ditinggalin sama orang, kata Nabi SAW, orang seperti itu adalah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Dan memang ada seperti itu. Makanya orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang berikutnya, di antara urgensi akhlak mulia, semakin mulia akhlak seseorang, semakin mulia akhlaknya, maka akan semakin tinggi surganya. Jadi ini bukan main-main hadirin. Orang bisa meraih surga Allah yang tinggi dengan akhlak yang mulia. Jangan kira kita mengejar surga Allah yang tinggi itu hanya dengan sholat kita, hanya dengan sedekah kita, hanya dengan tilawah Al-Quran kita saja, hanya dengan berbakti kita kepada orang tua. Kita bisa meraih surga Allah yang tinggi dengan kita berakhlak mulia. Bisa jadi seseorang itu dia kurang sholatnya, sholat malamnya, dia kurang sholat sunnahnya, dia kurang puasa sunnahnya, sholat malamnya biasa aja, sholat puasa sunnahnya biasa aja, tapi dia bisa meraih kedudukan orang yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqah. Sungguh yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Lihat. Nabi SAW majelisnya sangat tinggi di akhirat. Kita bisa paling dekat dengan majelis Nabi SAW. Kita bisa dekat dengan majelis Nabi SAW. Itu dengan apa? Dengan akhlak kita yang mulia. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sungguhnya seorang mukmin itu bisa meraih dengan akhlak yang mulia derajat orang yang rajin salat malam, derajat orang yang rajin puasa. Dia bisa mengejar derajat orang yang rajin puasa sunnah, yang rajin sholat malam. Dia bisa kejar derajat mereka itu dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Ada orang-orang seperti itu hadirin. Kalau kita lihat mungkin ibadahnya biasa aja. Ibadahnya biasa aja. Mungkin dia nggak rajin sholat malam. Mungkin dia nggak rajin puasa sunnah. Tapi ini orang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Ini orang tidak pernah dia menyinggung perasaan orang lain. Ini orang selalu bantu orang lain, murah senyum. Akhlaknya luar biasa. Dia bisa sampai ke level tertinggi itu. Dengan akhlaknya yang mulia. Kemudian yang berikutnya, akhlak adalah salah satu penyebab terbesar seseorang itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan seorang itu ke surga Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. Itu yang paling banyak masukkan orang ke surga. Makanya ibadah itu jangan kita kira yang namanya ibadah itu ya kita ke masjid, sholat, ya kita puasa, kita sedekah,
kita membaca Al-Quran. Ibadah bukan hanya itu. Kita berakhlak mulia itu juga ibadah. Kita berusaha memperbagus akhlak kita, itu juga ibadah kita kepada Allah SWT. Dan justru itu adalah salah satu yang paling besar memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, di antara urgensi akhlak mulia yaitu akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Akhlak itu adalah barometer untuk mengukur keimanan seseorang. Jadi kalau kita mau tahu kualitas iman kita mau tahu kualitas iman kita, maka koreksi akhlak kita. Kita mau tahu nih kualitas iman kita, maka coba kita muhasabah bagaimana akhlak kita kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang terdekat kita. Bagaimana akhlak kita kepada istri kita? Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita? Bagaimana akhlak kita kepada orang-orang sekitar kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di tempat kerja kita, dan seterusnya. Lihat, kalau kita rasa orang-orang tersebut nyaman dengan kita, ini tanda akhlak kita baik, dan ini juga pertanda iman kita juga baik. Kalau istri kita tuh nyaman sama kita, senang dekat-dekat sama kita, sedih kalau kita jauh, ya ini tanda dia akhlaknya sangat baik kepada istrinya. Kalau istri kita ini senang kita jauh-jauh, ini tanda ada yang nggak beres sama akhlak. Izin misalnya pamit ke istri, Ma, aku izin ya mau keluar kota. Berapa lama Mas? 2 hari. Kata saya, ya Allah, kenapa nggak 2 bulan Mas? Nggak kuat istrinya sama dia di rumah. Ini orang seperti ini akhlaknya pasti buruk. Sampai istrinya nggak kuat sama dia. Nah kalau seperti itu pertanda ada masalah dalam keimanannya. Nah kalau kita mau pergi, istri kita nangis, keluar kota, seminggu nangis istri kita, sedih dia, oh ini pasti dia ini baik di rumahnya, ini orang baik di rumahnya. Ya jangan kebalik ya, di luar baik sama orang, di rumah jadi kayak singa di rumahnya. Kalau di rumah itu Masya Allah semua orang syukran, makasih, jazakallah khair, senyum kalau di rumah. Kalau di luar rumah senyum sama teman kerja, senyum, nih jawab telepon orang, luar biasa. Giliran sama istrinya, ya Allah, bilang syukron aja enggak. Dan terima kasih jadi sama istrinya berat. Senyum sama istrinya malas dia. Ya subhanallah. Ini kebalik. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian kata Nabi SAW, wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan perempuan-perempuannya. Jadi jangan kebalik. Di luar baik sama orang, tapi sama istri-istrinya, sama perempuan-perempuannya dia galak. Enggak menunjukkan akhlak yang baik. Jadi yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Masalah akhlak ini merupakan barometer keimanan seorang. Ada korelasinya antara akhlak dengan iman. Nabi SAW bersabda, La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Tidak akan pernah menyatu dalam hati seorang hamba itu keimanan dan sifat pelit, itu nggak mungkin bersatu dalam hati seorang hamba. Ana ulangi, kata Nabi SAW, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Nggak akan pernah bersatu dalam hati seorang hamba itu keimanan dan sifat pelit, nggak mungkin bersatu. Ini sangat kontradiktif.
Dua hal ini. Makanya kalau orang dia punya sifat pelit, dia pelit sama orang lain, dia pelit mengeluarkan hartanya, itu jelas pertanda ada masalah dalam keimanannya. Imannya nggak beres. Dia pelit nih. Ada orang saking pelitnya sama keluarganya dia pelit. Ada orang saking pelitnya sama istri sama anaknya dia pelit. Bahkan ada orang saking pelitnya sama dirinya sendiri dia pelit. Sama dirinya sendiri dia pelit. Nah orang kalau sudah punya sifat pelit seperti itu tanda ada yang nggak beres sama imannya. Nggak mungkin bersatu. Bagaimana bersatu? Dia punya iman sama sifat pelit, sementara begitu banyak Allah menjanjikan balasan bagi orang yang menginfakkan hartanya, khususnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau dia punya sifat pelit, berarti dia nggak percaya sama janji Allah tersebut. Seakan-akan dia ragu sama janji Allah bahwasanya Allah akan ganti berkali-kali lipat apa yang dia infakkan. Jika dia pelit mengeluarkan hartanya, itu tanda ada yang nggak beres dengan imannya. Kemudian yang berikutnya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Yang keberapa ini kira-kira hadirin? Yang keberapa coba? Hah? Yang berapa? Yang ke-8. Yang ke-8. Akhlak mulia itu adalah salah satu cara kita meraup pahala yang begitu banyaknya. Kenapa? Karena akhlak mulia ini mudah dilakukan dan cakupannya sangat luas. Ana ulangi. Akhlak mulia ini cara kita meraih pahala yang begitu banyak. Karena mudah untuk dilakukan dan cakupannya luas. Nabi SAW bersabda, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum." Sungguh kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Kalian nggak bisa meliputi manusia, ngambil hati manusia dengan harta kalian, nggak bisa. Harta kalian terbatas, kedermawanan kalian itu terbatas. Kita punya uang 50 juta, kita mau ngambil hati manusia, dapatnya seberapa hati manusia dengan 50 juta itu? Kita mau infakkan bagi ke orang 100 ribu, misalnya 200 ribu, dapat berapa? Harta terbatas. Belum lagi kedermawanan kita terbatas, keikhlasan kita terbatas. Kata Nabi SAW, "Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnil khuluq." Akan tetapi kalian bisa meliputi hati manusia dengan begitu banyaknya, dengan wajah kalian yang berseri-seri dan akhlak kalian yang mulia. Kita bisa senyum kepada 1 juta orang bisa. Tapi kita nggak bisa sedekah kepada 1 juta orang, belum tentu kita bisa. Tapi kita bisa senyum ke 1 juta, 2 juta orang, kita bisa senyum. Kita bisa menunjukkan akhlak kita yang mulia kepada 1 juta, 2 juta orang bisa. Cakupannya begitu luas. Cakupan akhlak ini luas. Dan kepada semua itu kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kita ini manusia sosial. Kita berinteraksi dengan sesama manusia, sesama makhluk, itu setiap hari. Dari baru buka mata sampai tidur lagi kita berinteraksi sama orang. Pada orang-orang di rumah kita, istri dan anak-anak kita, pada tetangga kita, teman kerja kita, orang-orang di masjid, tempat kita sholat, di jalan. Semua kita ketemu orang. Kita berbisnis, bertransaksi di pasar, kita bertemu dengan sebanyak sekali manusia. Nah orang kalau punya modal akhlak mulia, dia akan meraih pahala dari semua orang-orang itu. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dengan dia murah senyum kepada orang lain. Dengan dia mudah membantu orang lain. Makanya senyum itu, ya, kata Nabi SAW ini bastul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Senyum kepada orang lain itu akan menimbulkan sesuatu dalam hati manusia. Orang kalau kita lihat orang ini dia murah senyum, dia selalu ngasih wajah berseri-seri kepada orang lain, pasti ada sesuatu dalam hati kita muncul, pasti. Walaupun kita nggak kenal sama orang itu.
Ada banyak orang di masjid ini, terus terang, di masjid ini, ana terus terang tidak kenal secara personal, ana nggak tahu namanya siapa. Tapi setiap kali ketemu sama ana, orang-orang itu selalu negur, selalu salam, selalu senyum, selalu. Ana tapi terus terang, ana namanya si fulan, ana nggak tahu siapa. Ini bapak ini namanya ana nggak tahu siapa terus terang. Tapi setiap kali ana ketemu, pasti dia senyum, pasti negur, pasti salam. Nah seperti itu pasti ada sesuatu dalam hati nih. Insya Allah ini orang-orang baik nih. Ini orang-orang baik. Dari apa muncul itu? Muncul dalam hati, sekedar senyum kepada orang lain. Ada orang senyumnya mahalnya bukan main. Makanya orang, ya ini perlu dicatat baik-baik. Orang kalau dia sudah milih-milih untuk senyum kepada orang, dia pilih-pilih senyumnya, itu tanda ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa dia milih-milih? Kenapa seakan-akan dia bilang, oh gue nggak pantas senyumin lo. Jadi nggak pantas senyumin si fulan. Oh kok ini senyumin. Kalau ini nggak mau dia senyum, pilih-pilih dia. Pasti ada sesuatu dalam hatinya itu dia merasa dia itu nggak pantas senyumin orang ini. Karena apa? Karena dia mungkin lebih tinggi, lebih hebat, lebih tua, ya dia lebih harus dihormati. Ya dia ini siapa? Kenapa gua harus senyum sama dia? Bahaya seperti itu hadirin. Itu bisa jadi ada indikasi ada kesombongan dalam hati. Makanya kita kalau murah senyum sama orang lain pasti muncul kecintaan dalam hati, itu pasti akan datang. Pasti akan sering kita lihat, sering kita akan dalam hati kita ini akan terbesit, ini si fulan orang baik ini. Ini fulan akhlaknya baik. Kan sering kita ngomong seperti itu. Ini insya Allah orang-orang hatinya baik ini insya Allah. Kenapa? Sekedar dia memberikan wajah yang berseri-seri kepada orang lain. Dan jangan kira itu nggak berpahala hadirin. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Senyum, sedekah. Senyum-senyum kita itu akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Karena itu bagian dari akhlak mulia. Dan itu akan mengikat, mempersatukan hati-hati manusia. Menimbulkan kecintaan di antara manusia. Seperti itu. Anak pernah waktu itu ngisi di Pasuruan, Jawa Timur. Di masjid besar. Masjid ini dibangun sama satu orang. Ada bapak-bapak, sudah tua dia. Dia yang bangun masjid itu jadi masjid sebesar itu, semewah itu. Dan ada ngisi di masjid itu. Ini bapak orang kaya raya dan dia sudah sepuh, udah tua. Insya Allah terhormat, kelihatan wibawa sekali orang ini. Dan dia orang disegani lah di daerah itu. Datanglah anak mau ngisi kajian di masjid itu. Masjidnya besar, anak baru masuk masjid. Ini bapak yang punya masjid itu, yang sudah tua, kelihatan dari dia berdiri loh. Dia berdiri dengan senyum menyambut anak, subhanallah. Anak justru merasa nggak pantas disambut seperti itu sama orang yang sewibawa, sehebat itu. Tapi dia berdiri menyambut dengan senyumnya luar biasa. Itu akhlak, luar biasa akhlak seperti itu. Ya, jadi kita langsung hormat sama dia, respect luar biasa sama orang seperti itu. Makanya latih diri kita itu untuk murah senyum, khususnya pada orang-orang terdekat kita ya, istri ke anak, istri juga ya, walaupun lagi nggak enak hati, lagi sebel sama suaminya, berusahakan kasih wajah berseri-seri. Jangan nunjukin ya, kadang istri nunjukin nih, lagi kesel, nunjukin mukanya di merengut, iya, hidung sama mulut bersatu, saking merengutnya. Akhirnya suaminya jadi galau, bimbang nih, kenapa nih? Aku salah apa ini? Tanya kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ya Allah. Kalau di rumah aja dia begitu. Di rumah nih kalau dia sudah bisa latih dirinya senyum sama pasangan, sama anaknya. Terus di luar juga seperti ini, orang akhlaknya mulia luar biasa. Kemudian yang berikutnya, akhlak mulia adalah salah satu faktor yang paling memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Akhlak mulia adalah salah satu yang paling memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat.
pada saat Yaumul Mizan ditimbang amal soleh kita, itu momen yang sangat menegangkan hadirin. Bayangin ini kita mau ditimbang amal soleh kita nanti pada hari kiamat. Itu momen yang sangat mengerikan, menegangkan. Bayangin kita yang ditimbang amal soleh kita. Kalau seandainya amal soleh kita ini ringan, amal buruk kita lebih berat, maka kita dilemparkan ke neraka hadirin. Wa'iyadzubillah. Lah kalau kita di mizan, amal soleh kita, amal baik kita lebih berat, maka kita pasti masuk surga. Udah, pasti masuk surga. Nah kata Nabi SAW, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan mizan, timbangan amal soleh pada hari kiamat nanti, itu melebihi akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini berat bobot di timbangan muslim. Sangat berat bobotnya. Kita punya modal akhlak mulia, insya Allah itu bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Makanya Allah itu maha adil. Tadi kita bilang, jangan kita meremehkan sekedar kita senyum kepada orang lain hadirin. Senyum kita itu berpahala dan akan Allah datangkan di timbangan amal soleh kita. Pasti. Allah berfirman, wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah dalam surat Al-Anbiya. Dan kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Wa in kana mithqalu habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun kalian ada amalan sebesar biji dzarrah, sangat kecil, pasti kami akan datangkan ketimbangan itu pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghitung, kata Allah SWT. Dalam surat Luqman, Allah berfirman, menceritakan ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya, innaka in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai putraku, kalau seandainya engkau punya amalan itu sangat kecil, amalanmu itu, amalan itu saking kecilnya dia tersembunyi dalam batu, atau amalan itu dia berada di langit, atau dia tertanam di dalam perut bumi, maka pasti akan Allah datangkan amalan kecil itu ke mizan timbangan amal soleh pada hari kiamat, pasti. Jadi jangan meremehkan kita sekedar senyum kepada orang lain, itu akan didatangkan ketimbangan amal soleh pada hari kiamat, dan itu merupakan akhlak mulia yang berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Baik, kemudian yang terakhir, akhlak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kasih sedikit, ada yang Allah kasih banyak. Sebagaimana rezeki. Akhlak itu seperti rezeki. Ada yang Allah luaskan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Demikian juga akhlak. Ada yang Allah luaskan akhlaknya, ada yang Allah sempitkan akhlaknya. Nabi SAW bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah membagi kepada kalian akhlak sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian. Ada yang luas rezekinya, ada yang sempit rezekinya. Demikian juga akhlak. Ada yang luas akhlaknya, ada yang sempit akhlaknya. Makanya sebagaimana kita dalam mencari rezeki kita berusaha, kita berdoa, kemudian kita berusaha dan kita bertawakal dalam kita mencari rezeki Allah, demikian juga kita dalam mengejar akhlak mulia. Doa minta sama Allah SWT agar Allah berikan kita akhlak mulia. Kemudian kita berusaha supaya kita berakhlak mulia dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Makanya jangan kita bilang, oh ana emang seperti ini Ustaz. Ana udah emang watakannya seperti ini. Nggak bisa dirubah. Oh ana orang timur Ustaz. Makanya kalau ngomong suka ngegas. Ana emosian, ana orang timur soalnya. Oh ana emang temperamen orangnya Ustaz. Ana emang darah tinggi, emang seperti ini, ana orang gampang ngamuk Ustaz. Itu akhlak buruk. Bukan dipelihara, dirubah. Jangan bilang nggak bisa, bisa dirubah. Kita merasa nih, kok ana rasa kayaknya ana nih agak pelit orangnya ya, rubah itu akhlak buruk.
Anak kok ngerasa ya anak nih emang agak jarang senyum sama orang lain, rubah itu. Latih diri kita senyum sama orang lain. Anak kok jarang bantu orang lain ya. Oh, anak kok kurang baik sama tetangga anak ya. Anak kurang care sama tetangga anak, sama orang sekitar. Oh, anak kok kurang baik ya sama istri-istri anak. Istri-istri anak. Istri anak apa? Kalau kita merasa dirubah, dilatih diri kita rubah. Dan itu bisa loh. Bisa. Makanya kata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga yang tinggi, kata Nabi SAW, bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Artinya apa? Dia ada usaha di situ. Ada usaha dia untuk memperbagus, memperbaiki akhlaknya. Artinya usaha itu bisa dirubah. Makanya kata para ulama, akhlak itu ada dua. Ada akhlak jibiliyah sama akhlak muktasabah. Akhlak jibiliyah itu memang akhlak sudah bawaan lahir. Udah bawaan lahir tuh orang seperti itu karakternya. Ada orang bawaan lahir emang dia gak suka cari masalah sama orang lain. Dari bawaan lahir emang murah senyum sama orang lain. Ya dia care, peduli sama orang lain. Itu bang bawaan lahir ada seperti itu. Emang Allah tanamkan kepada dia seperti itu. Bang bawaan orok. Ada akhlak yang muktasabah, akhlak yang diusahakan. Dia peroleh akhlak itu dengan usaha. Artinya mungkin dia tadinya nggak punya akhlak itu, tapi dia usahakan menjadi orang seperti itu. Makanya Nabi bilang apa? Liman hasana khuluquhu, bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Artinya akhlak bisa dirubah. Demikian juga kata Nabi SAW, Man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha menjadi orang sabar, siapa yang berusaha bersabar, dia berusaha bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Artinya apa? Ada usaha. Ada usaha dia menjadi orang yang penyabar. Latih diri menjadi orang yang sabar. Insya Allah akan jadikan dia bersabar. Makanya kita doa minta kepada Allah. Nabi SAW mengajar kita doa yang Nabi pun sering membaca doa tersebut. Doa agar Allah memberikan kita akhlak yang mulia. Di antara doa yang Nabi SAW mengajarkan, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang mulia ya Allah. Sungguhnya tidak ada yang menunjukiku kecuali Engkau ya Allah, dan jauhkanlah dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhinya dariku kecuali Engkau ya Allah. Kita minta kepada Allah agar diberikan akhlak mulia. Demikian juga doa yang orang banyak tersebar di tengah masyarakat bahwasanya doa itu doa bercermin ya, padahal itu doa umum, bukan hanya untuk bercermin doa itu. Apa doanya dari? Apa doa bercermin yang tersebar di masyarakat? Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi. Itu tersebar doa bercermin, padahal itu doa umum ya, bukan hanya untuk bercermin. Kita doa ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus perangaiku, maka perbaguslah akhlakku. Doa minta kepada Allah SWT agar kita berikan akhlak yang mulia, dan latih diri kita untuk meraih akhlak mulia tersebut. Tapi tadi kita tutup dengan rukun-rukun akhlak yang mulia. Sebagian ulama mencoba mengerucutkan, merincikan apa sih rukun akhlak mulia itu. Pilar-pilar akhlak mulia itu apa aja. Sebagian ulama yang menyebutkan seperti Imam Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali. Cuman karena terbatas ya waktu, kita cukupkan dengan yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan rukun atau pilar akhlak mulia itu ada 3. Kata beliau, rahimahullah taala, haqiqatu husnul khuluq badlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak mulia itu ada 3, yaitu dia mudah berbuat baik kepada orang lain. Dia mudah bantu orang lain. Orang lagi susah dia bantu, orang butuh bantuan dia bantu. Ringan tangan dia bantu orang lain. Itu pilar yang pertama. Yang kedua, wa kafful adha. Dia menahan diri dari mengganggu orang lain. Dia tidak mengganggu orang lain baik dengan ucapannya, baik dengan lirikan matanya, baik dengan perbuatannya. Dia menghindari mengusik orang lain. Jangan dia tidak mengganggu orang lain dengan perbuatannya, tapi dia mengganggu orang lain dengan ucapannya. Ucapannya merendahkan orang lain, melecehkan, menghina, mengejek orang lain. Ini
jauh dari akhlak yang mulia seperti itu. Makanya itu pilar yang kedua apa? Dia menahan diri dari mengganggu orang lain baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya atau dengan pandangan matanya. Kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajhi, dan wajah yang berseri. Jadi kalau ketemu orang senyum, ya. Jadi orang kalau ngelihat dia itu seneng, wajahnya berseri-seri terus kalau ketemu orang, masya Allah, cengengesan terus. Senyum ya, nyambut orang, assalamualaikum, segera salam, salamnya pakai senyum lagi, assalamualaikum, oh subhanallah. Pastilah, oh ini orang baik nih, insya Allah. Kenapa? Dia kalau ketemu senyum terus, senyum terus wajahnya. Itu tiga pilar akhlak mulia yang Imam Hasan Al-Basri sebutkan. Tentunya ada yang ulama berijtihad lain menyebutkan apa tuh pilar-pilar akhlak mulia, ada, cuman terbatas waktu, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita di pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang bertanya mungkin satu atau dua pertanyaan. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif 'anna sayyi'aha, la yusrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.